pagi. Apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kalian sarapan dulu ya biar lebih fokus dan semangat belajarnya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap berdoanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak biar lebih semangat belajarnya, kita tepuk semangat yuk. Nanti kalian ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Yeay. Coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Yeay. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran yang keempat. Materi pembelajaran pada hari ini adalah kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup, penaksiran, bilangan pecahan dan bilangan persen menggunakan garis bilangan. Anak-anak, ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya ada tanaman? Wah, tanaman apa yang kalian punya di rumah? Nah, siapa yang suka merawat tanaman di rumahnya? Wah, bagus sekali yang suka merawat tanaman. Ibu juga suka loh merawat tanaman di rumah. Banyak sekali tanaman di rumah ibu. Ada bunga mawar, bunga kamboja, ada sawi pakcoy, ada pohon cabai rawit ya. Terus ada juga pohon palem dan tanaman aglonema yang lagi trending loh sekarang ini. Nah, ibu juga pernah nih memanen sawi pakcoy. Jadi waktu ibu ingin makan, ibu tinggal petik aja deh daunnya, terus ibu cuci dan ibu masak. Nah, anak-anak, tanaman itu banyak sekali ya manfaatnya untuk kita. Salah satunya ada untuk oksigen ya, agar kita bisa bernafas. Terus juga bisa kita gunakan untuk jadi makanan, terus sebagai hiasan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, selain ibu, Lani juga suka loh merawat tanaman. Yuk kita baca cerita Lani dan adiknya pada buku tema halaman 24. Dibuka ya bukunya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Anak-anak, tadi kita sudah baca ya cerita Lani dan adiknya. Lani itu suka sekali merawat tanaman. Nah, dia memberi pupuk seminggu sekali dan menyiram tanamannya sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Ya betul. Nah, ibu punya beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan cerita Lani tadi. Nah, anak-anak dapat buka bukunya pada halaman 25 ya. Nah, di situ ada 8 pertanyaan. Kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Apa? Iya, betul. Lani merawat tanamannya. Nah, dia menyiram tanamannya sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah, selain itu Lani juga memberi apa? Iya, betul, memberi pupuk seminggu sekali. Oke. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Iya, adik Lani itu lupa untuk menyiram tanamannya. Nah, adik Lani selain lupa menyiram tanaman, dia juga lupa untuk memberi pupuk. Nah, perbuatan adiknya Lani itu bagus atau tidak ya? Iya, tidak ya anak-anak. Oke, pertanyaan yang ketiga. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Iya, siapa yang lebih bijak, Lani atau adik Lani?
Iya betul Lani ya, karena Lani itu sangat sayang sekali kepada tanaman. Yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Nah, siapa yang dirugikan ya? Apakah adik Lani yang dirugikan? Oh tidak ya, yang dirugikan itu adalah tanaman milik adik Lani karena tidak dirawat, tidak disiram, dan tidak diberi pupuk. Akibatnya apa tanamannya? Iya, tanamannya jadi layu dan mati. Wah, kasihan ya, sayang sekali. Ya, oke, yang kelima. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah belum? Iya, belum ya, karena adik Lani ini lupa nyiram tanaman, dia juga lupa memberi pupuk. Nah, padahal harusnya itu kan memberi pupuk dan menyiram tanaman itu kan merupakan kewajiban ya, tapi dia lupa melakukannya. Ya, anak-anak, ini adalah 3 pertanyaan selanjutnya ya. Ibu baru tulis di sini karena tadi tidak mau tipe penulis. Nah, pertanyaan yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah atau belum? Iya, sudah ya. Lani sudah melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Nah, dia sudah menyiram tanaman dan dia juga sudah memberi pupuk pada tanaman. Nah, pekerjaan yang dilakukan Lani itu sangat bagus sekali ya. Nah, Ibu harap anak-anak dapat nih mencontoh sikapnya Lani dengan menyiram tanaman di rumah yang kalian punyai saja ya. Oke, yang ketujuh. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Nah, mengapa ya? Iya, karena tanaman itu menghasilkan oksigen. Nah, kita ini manusia menghirup oksigen untuk bernafas. Jadi, sangat membantu sekali untuk manusia. Nah, yang kedelapan, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Nah, mengapa ya? Iya, karena kan tanaman itu sudah menghasilkan oksigen dan membantu kita juga untuk bernafas. Nah, maka dari itu kita harus berbalas budi atau melakukan kebaikan juga kepada tanaman. Yaitu dengan apa? Iya, dengan menyiram tanaman, terus dengan memberi pupuk pada tanaman, terus merawat tanaman, tidak menginjak-injak tanaman atau tidak menebang tanaman. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, dari cerita Lani kita dapat belajar ya bahwa tanaman itu harus kita rawat secara terus-menerus karena tanaman itu akan terus tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Tanaman itu menghasilkan apa? Iya, menghasilkan oksigen yang dapat membantu kita untuk bernafas. Nah, coba bayangkan deh kalau misalnya tanaman itu tidak kita rawat, tidak kita siram dan tidak kita beri pupuk. Nah, apa ya jadinya? Iya, tanaman bakal mati, layu, terus akhirnya apa? Iya, tidak maksimal untuk memberikan oksigen. Nah, kita sebagai makhluk hidup ini harus saling membantu satu sama lain karena kita dapat memberikan manfaat untuk tanaman dan tanaman juga memberikan manfaat untuk kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Mengerti? Oke. Ya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang materi penaksiran. Nah, masih ingat tidak tentang penaksiran? Wah, bagus ya kalau yang masih ingat. Nah, kalau yang sudah lupa atau ingatnya sedikit-sedikit, nah Ibu akan coba mengulasnya lagi. Penaksiran itu apa sih? Nah, penaksiran itu adalah perkiraan dari hasil operasi sebuah hitungan. Ya, sederhananya penaksiran itu adalah perkiraan dari hasil operasi sebuah hitungan. Ya, anak-anak, selanjutnya adalah kita akan melakukan penaksiran pada bilangan pecahan. Nah, Ibu punya contohnya nih. Yang pertama, angka 3/8. Oke, nah kita akan membuat sebuah garis bilangan nih.
Kalau garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Jadi Ibu akan menaruh 0 di sini. Dan di sini adalah angka 1. Lalu di sini ada 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan angka 1. Nah, angka 1 ini sama dengan angka berapa? Iya, sama dengan angka 8/8. Oke. Nah, coba Nana perhatikan nih garis bilangannya. Angka 3/8 itu ada di mana ya? Iya, ada di sini. Ibu kaki ya. Oke, di sini angka 3/8. Nah, sekarang bagaimana penaksirannya? Nah, penaksirannya ini adalah kita akan menaksir angka 3/8 ini lebih mendekati ke nilai 0, setengah, atau 1 ya. Nah, Ibu akan membuat garis bilangannya juga di sini, di bawahnya. Mendekati ke angka 0, 0 di sini ya, setengah, atau 1/2, dan di sini angka 1. Nah, coba deh anak-anak perhatikan dari garis bilangan yang atas dan yang bawah. Nah, angka 3/8 kan letaknya di sini. Nah, coba kalau perhatikan sama garis bilangan yang di bawah. Nah, 3/8 itu lebih mendekati ke angka mana? Ke angka 0, 1/2, atau ke 1? Iya, lebih mendekati ke angka 1/2 atau setengah, ya kan? Letaknya tuh lebih mendekati ke sini, ya kan? Daripada ke angka 0, dia lebih jauh ya. Oke, jadi kalau pecahan yang pembilangnya itu bernilai setengah dari si penyebut, maka taksirannya itu mendekati setengah atau 1/2. Taksirannya menjadi 1/2. Ya, seperti itu. Nah, kan kalau 1/2-nya dari si angka ini, yang 4/8 itu adalah 4/8. Nah, benar tidak 4/8 itu adalah 1/2. Nah, kita akan coba buktikan ya. 4/8. Kita sederhanakannya dengan membagi angka berapa ya kira-kira? Angka 4. Dapat berapa nih? 4 dibagi 4, 1. Lalu 8 dibagi 4, hasilnya 2. Jadi hasilnya benar ya, 1/2. Seperti itu. Nah, angka 3/8 ini juga mendekati angka 4/8, karena kan 4/8 itu kan setengah kan. Nah, angka 3-nya ini, si pembilangnya ini kan mendekati, makanya jadinya nilainya itu taksirannya 1/2 atau setengah. Seperti itu anak-anak. Sampai sini mengerti? Oke. Ya anak-anak, angka selanjutnya adalah 1/10. Nah, sekarang kita akan membuat garis bilangannya ya. Dimulai dari angka 0, terus 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan yang terakhir angka 10/10 atau angka 1. Nah, coba anak-anak perhatikan garis bilangannya. 1/10 itu letaknya ada di mana ya? Iya, ada di sini ya, 1/10 ya, Ibu kotaki ya. Nah, sekarang kita akan menaksirkan 1/10 ini ke nilai 0, 1/2, atau 1. Nah, seperti yang sebelumnya ya, Ibu akan juga menggambar garis bilangannya.
Dimulai dari 0, lalu 1/2 atau setengah dan 1. Oke, coba anak-anak perhatikan deh. Angka 1/10 ini lebih mendekati ke angka mana ya? Iya, lebih mendekati ke angka 0. Karena letaknya ini tuh, ya kan, tidak terlalu jauh dari angka 0. Ya anak-anak, jadi kalau pembilang itu, ini kan pembilangnya adalah 1 ya. Jadi kalau pembilang itu letaknya itu jauh dari setengahnya si penyebut. Maka angka tersebut ditaksirkan menjadi 0. Nah, coba anak-anak perhatikan. Angka 1 ini ada nggak setengahnya dari si penyebut? Nah, penyebutnya itu kan adalah 10 ya. Berarti setengahnya dari 10 kita bagi saja. 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? 10 dibagi 2. Iya, 5. Berarti kan pembilangnya itu apa namanya? Misalkan pembilangnya itu 5. Nah, 1 ke 5 itu jauh atau dekat? Jauh ya, lebih dekat ke 0. Makanya ditaksirkan menjadi 0. Nah, benar tidak kalau 1/2 itu hasilnya 5/10. Nah, kita tinggal bagi saja ya. 5/10 kita bagi dengan berapa? Dengan 5. 5 dibagi 5, 1. Dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sama ya. Jadi 5/10 itu bernilai juga sama dengan 1/2 atau setengah. Seperti itu ya anak-anak ya. Sampai sini mengerti? Iya, oke. Ya anak-anak, angka selanjutnya adalah 14/16. Wah, berarti nanti garis bilangnya agak panjang ya sampai jadi 16. 16 angka anak kita akan kuat nih. Dimulai dari angka 0 dan yang di sini angka 1. Di sini berarti jadi 1/2-nya. Oke, kita akan tulis ya, jadinya 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, dan 16/16 atau 1 ya. Itu ya. Kemudian Nah, letak 14/16 ini ada di mana ya kalau di garis bilangan? Iya, letaknya ada di sini ya. Nih Ibu kotak, Ibu beri kotak. Nah, di sini 14/16. Nah, sekarang kita akan menaksirkan 14/16 ini mendekati ke angka 0, 1/2 atau ke 1 ya. Coba kita bantu pakai garis bilangan. Di sini 0, di sini 1/2 dan yang di sini 1. Oke. Nah, sudah kelihatan ya, 14/16 itu letaknya ada di sini dan lebih mendekati ke angka mana? Iya, lebih mendekati ke angka 1. Tuh, lebih dekat ya. Ya. Kelihatan ya? Ya. Jadi anak-anak, kalau pembilang
pembilang yang angkanya ini lebih jauh dari setengahnya penyebut, maka angka tersebut ditaksirkan menjadi 1. Ya, jadi kan angka 14 ini lebih jauh dari setengahnya penyebut. Nah, setengah penyebut itu berapa ya? Nah, kan penyebutnya itu adalah 16. Ya kan, 16. Nah, berarti setengahnya, berarti kita tinggal bagi 2. Berapa setengahnya? Dapat 8. Nah, betul tidak kalau misalnya setengah itu adalah 8/16? Nih, jadi kita 8/16. Nah, kita sederhanakan ya, kita bagi jadi angka berapa ya? Coba kita bagi jadi 8 juga. Nah, 8 dibagi 8 dapat 1. Dan 16 dibagi 8 dapat berapa? Iya, dapat 2. Jadi betul ya, 8/16 itu sama dengan 1/2. Nah, angka 14 ini sama angka 8 itu letaknya cukup jauh ya nih. Ini 14 di sini, 8 di sini. Nah, berarti angka 14/16 ini kita taksirkan menjadi 1 karena lebih mendekati ke angka 1 daripada ke 1/2. Seperti itu anak-anak ya, mengerti? Oke. Ya anak-anak, selanjutnya adalah kita akan melakukan penaksiran pada bilangan persen. Nah, Ibu akan mencoba menggambar garis bilangannya. 1 dan yang di tengah itu adalah 1/2. Oke. Nah, kita akan menuliskan dengan bilangan berpenyebut 10. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Di sini 5/10 ya, atau 1/2. 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 dan 10/10 atau 1. Nah, kalau bilangan persen dari pecahan-pecahan berikut ini adalah jadinya seperti ini. Ini 0%, ini 10%, ini 20%, ini 30%, ini 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%. Oke. Nah, jadi 1/10 itu sama dengan bernilai 10%, 2/10 bernilai 20%, dan seterusnya ya, sampai 10/10 itu bernilai 100%. Nah, mengapa 10% ini bernilai 1/10? Karena nih, 10% itu kan sama saja 10/100. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan sama-sama punya 0 ya, 10 dan 100. Nah, kita coret saja. Coret, dicoret. Jadi hasilnya berapa? 1/10. Seperti itu ya. Makanya 10% itu bernilai sama dengan 1/10. Mengerti anak-anak sampai sini? Oke. Ya anak-anak, kita akan latihan penaksiran pada bilangan persen. Nah, Ibu punya contoh angkanya yaitu 12% nih contohnya.
Nah, sekarang kita akan menghasilkan angka 12% ini. Nah, 12 ini merupakan di sini satunya itu bernilai puluhan dan duanya ini bernilai satuan. Nah, angka satuannya ini kan 2 ya. Nah, 2 ini berada di bawah 5 atau di atas 5 ya? Iya, angka 2 ini berada di bawahnya 5. Berarti kita melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah? Iya, pembulatannya ke bawah. Oke. Nah, kalau yang pembulatan ke bawah itu berarti menjadi bernilai 0 atau bernilai 1? Iya, jadi bernilai 0. Di sini jadinya 0. Nah, karena 0, makanya jadi pembulatannya atau penafsirannya itu jadi 10%. Seperti itu. Nah, di sini ya, yang dapat 10% nih. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak? Oke. Ya, contoh selanjutnya itu adalah angka 28%. Oke. Angka 28%. Nah, ini ada angka 28 nih ya. 2 ini bernilai puluhan dan 8 ini bernilai satuan. Nah, coba kita lihat nih angka 8-nya. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya? Iya, 8 ini lebih dari 5. Jadi, pembulatannya itu ke atas atau ke bawah? Iya, pembulatannya ke atas. Nah, kalau pembulatan ke atas berarti jadi berapa pembulatannya? Jadi 1. Berarti ini dibulatkan menjadi 1. Nah, hasilnya penafsirannya jadi berapa ya? Iya, berarti jadi 30%. Karena kan kalau kita bikin garis bilangan ya, angka 28 itu lebih mendekati ke angka 30 dan angka 28 ini lebih mendekati ke angka 30 daripada ke angka 20. Betul tidak? Nah, sekarang Ibu akan coba menggambarnya pada garis bilangan. Ini langsung saja ya, misalnya di sini bla 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 bla, di sini langsung dari 20 deh. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ibu langsung mulai dari 20 ya, agak lebih dekat ya. Nah, angka 28 kan di sini nih. Ya kan? Nah, lebih dekat ke angka 30. Nah, sudah kelihatan ya, daripada ke angka 20 jauh sekali. Makanya dibulatkan menjadi 30%. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Ibu punya contoh yang terakhir, yaitu contohnya angka 37%. Nah, angka 37% itu 3-nya bernilai puluhan dan 7-nya bernilai satuan. Nah, kita lihat nih angka satuannya angka 7. Nah, angka 7-nya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya? Iya, angka 7 itu lebih dari 5. Atau di atasnya angka 5 ya. Nah, kalau angka yang lebih dari 5 atau di atas dari 5 itu berarti pembulatannya ke atas atau ke bawah ya? Iya, ke atas. Pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatannya ke atas berarti nilainya jadi 0 atau 1 ya? Iya, jadi 1. Nah, berarti penaksirannya jadi berapa nih? 37%. Jadi 40%. Nah, betul tidak? 37 ini lebih mendekati ke 40. Nah, Ibu akan coba gambar garis bilangannya ya, tapi Ibu akan mulai dari angka 30 saja biar lebih dekat.
Ini nah, ini 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Oke. Nah, angka 37 ini ada di sini ya. Ya. Nah, lebih dekat nggak sama 40? Iya, lebih dekat ya. Lebih dekat ke 40 daripada ke 30. Jauh sekali ya. Nah, seperti itu anak-anak. Mengerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, Ibu harap kalian dapat melakukan penaksiran dengan baik pada bilangan persen ataupun pada bilangan pecahan yang tadi. Oke, anak-anak. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, kita sudah belajar hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup, terutama terhadap tanaman. Lalu kita tadi juga sudah belajar ya penaksiran pada bilangan pecahan dan bilangan persen. Nah, anak-anak, semoga materi pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian. Mohon maaf apabila saat Ibu menyampaikan materi ada kesalahan atau kekurangan. Harap dimaklumi ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Nah, karena sudah selesai, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap berdoanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak walaupun di rumah harus tetap semangat ya belajarnya. Oh iya, pesan dari Ibu. Nah, kalian kalau tidak penting itu nggak usah keluar rumah deh, tetap di rumah aja ya. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Dadah.